Saat muda, aku mengejarnya selama 5 tahun tanpa hasil. 5 tahun kemudian, aku melihatnya di antara wanita penghibur bergaun mini di KTV dan berkata, "Aku minum alkohol." Dengan memohon paksa aku menggenggam tangannya. "Bai Xiaosui, cium aku sekali." "Boleh." Dia menurut dan melakukannya. Tapi dia memeluk dan menciumnya. Namun matanya menyimpan kesedihan yang aku tak mengerti. Hari itu adalah ulang tahun sahabatku. Kami semua mabuk. Sepakat memesan beberapa wanita penghibur untuk menemani kami minum. Lalu aku melihatnya di antara wanita penghibur itu. Dewi yang selama 5 tahun aku tak bisa rebut hatinya. 2 tahun tidak bertemu. Dia tidak banyak berubah. Matanya tetap menawan dan istimewa. Pandangannya tetap jernih. Dia paling suka memakai gaun putih. Tatapan angkuh. Berdiri di tengah kerumunan, dia memberikan kesan anggun dan tidak tersentuh duniawi. Saling bertatapan cemas. Termasuk saya, 3 orang lainnya secara bersamaan. Menaruh perhatian pada Bai Xiaosui. Tetapi saya lebih dulu menghentikan mereka. "Bro, biarkan aku saja." Mereka bergumam tidak setuju karena pengaruh alkohol. Saya hanya mengatakan satu kalimat. Mereka pun diam saja. Dia adalah Bai Xiaosui. Mereka terkejut secara bersamaan. Saling bertatapan. Saya berulang kali menceritakan kepada mereka cerita tentang saya dan Bai Xiaosui. Lalu, saya pun dengan bahagia membawa Bai Xiaosui kembali duduk di sofa. Para sahabat sangat setia dan berbakti. Mereka secara bersamaan memberi tempat di sudut paling gelap dan sepi. Untuk kami, aku duduk di sampingnya. Hanya terasa sulit bernapas. Dadanya terasa sesak. Aku duduk tegak dan serius. Jelas saya adalah pelanggan yang mengeluarkan uang. Tapi aku tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah cukup lama, baru aku membisikkan pertanyaan padanya. "Sehatkah kamu selama 2 tahun ini?" Dia membalas dengan suara pelan. Suaranya tetap menembus musik. Mendengar sebuah masuk ke telinga saya. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Setelah itu, keheningan panjang melanda. Hingga teman-teman melihat aku sangat pengecut. Lalu memesan beberapa belum lagi. Karena Bai Xiaosui tidak berbicara. Diam-diam menemani aku minum. Setelah beberapa botol selesai aku minum. Alkohol perlahan melumpuhkan syaraf-syarafku. Setelah meneguk 1 botol bir, aku membanting botol kosong ke meja kecil di depanku. Berbalik dan menatap Bai Xiaosui. Dia memegang gelas anggur. Jari-jari ramping dan putih alami. Bahkan tangannya terlihat lebih indah daripada orang biasa. Aku diam-diam menatapnya. Beberapa saat, dengan pengaruh alkohol yang melayang, aku mengeluarkan dompet. Lalu tanpa bicara banyak, aku memasukkan setumpuk uang ke tangannya. Kemudian, aku menatap wanita yang sudah bertahun-tahun kuanggap sebagai dewi ini. Dengan gugup aku berkata, "Bai Xiaosui, cium aku sekali." "Boleh?" Bai Xiaosui menatapku beberapa saat. Tiba-tiba dia tersenyum. Setelah bertahun-tahun mengejarnya, aku jarang sekali melihatnya tersenyum. Saat dia tersenyum, alis dan matanya sedikit melengkung. Di matanya seakan ada cahaya bintang yang berkilauan. Saat berikutnya, dia tersenyum lembut sambil melirik uang itu. "Cium aku beberapa kali lagi. Kalau tidak, uang ini mungkin tidak akan membuatku tenang." Aku dengan susah payah kembali sadar dari senyumannya. Dengan pengaruh alkohol, aku mengerutkan alis. "Jangan hanya bicara saja. Kamu malah." Namun, kalimatku belum selesai. Bai Xiaosui benar-benar menciumnya. Otakku kosong sama sekali. Sentuhan hangat di bibirku adalah sesuatu yang tidak pernah berani aku bayangkan dalam mimpiku selama bertahun-tahun. Xiaosui benar-benar menciumnya aku. Otakku kosong sama sekali. Ingin merenggut bahunya. Tapi tanganku terangkat di udara. Selalu tak tega diturunkan. Setelah beberapa lama, ciuman yang ini tidak dihitung sebagai ciuman baru berakhir. Gadis yang dulu kuanggap sebagai wanita penghibur. Saat ini diam-diam menatapku. Matanya jernih dan bening. Tangannya masih menggenggam tumpukan kertas yang baru saja kuberikan kepadanya. Dia tampaknya seketika menjadi tidak tersentuh duniawi. Tersentuh aroma kehidupan sehari-hari. Tentu aku tidak akan membenci dirinya yang seperti itu. Sebaliknya, tanganku yang tersimpan di lengan baju bergetar pelan. Jika dia benar-benar akan tinggal di sisiku karena uang, maka itu akan baik-baik saja. Mungkin aku beruntung. Membuka kedai kopi.
Aku tidak bangkrut total seperti yang diperkirakan keluargaku. Sebaliknya, tiba-tiba saja menjadi tempat populer yang berdatangan tanpa henti. Setiap hari orang yang datang untuk memeriksa toko berdatangan tanpa henti. Dia membalas aku. Tapi Bai Xiaosui lah yang sangat langka, susah didapatkan, penjelasan. Mengamatinya sepanjang beberapa saat. Aku berbalik dan mengambil botol minuman di samping. Teguk demi teguk aku menghabiskan lebih dari setengah botol, penjelasan. Dengan suara keras aku meletakkannya di meja kopi. Aku menarik nafas dalam-dalam. Berbalik dan memandangnya. Ayo pulang bersama aku. Dia tampaknya meresponsku. Suaranya sangat lembut. Jatuh di telingaku. Seperti bulu yang ringan dan melayang. Hangat dan geli. Itu. Aku menjilat bibirku. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya. Ayo pulang bersamaku. Bai Xiaosui jelas terkejut. Dia mengerutkan alis dan melihatku. Mata itu dalam dan indah. Tapi emosi yang terkandung di matanya. Aku yang mabuk tak bisa mengerti sedikit pun. Otakku yang dipengaruhi alkohol mulai perlahan merespon. Saya buru-buru mengubah kata-kata dan menjelaskan. Maksud saya adalah, apakah kamu sedang mengalami kesulitan sekarang? Aku bisa membantumu. Benar. Bai Xiaosui menatapku dengan tenang cukup lama. Kesedihan karena cinta yang tak terbalas di masa lalu. Semua itu terpacu oleh alkohol pada saat ini. Saat aku tidak bisa menahan diri untuk mundur, dia berkata. Bai Xiaosui dengan lembut membalas. Aku membutuhkan banyak. Tidak apa-apa. Aku dengan tergesa-gesa menggenggam tangannya. Menegaskan lagi. Aku bisa membantumu. Benar. Kesedihan karena cinta yang tak terbalas di masa itu. Semuanya terpancing oleh alkohol pada saat ini. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh. Bai Xiaosui. Bai Xiaosui. Tolong jangan menemani pria lain, ya. Aku tidak bisa membayangkan Bai Xiaolei yang selalu suka memakai gaun putih. Duduk di samping pria lain, bahkan diranjangnya demi uang. Entah apakah dia terpengaruh oleh emosiku yang tiba-tiba membara. Yang sebelumnya masih terlihat agak acuh. Wajah Bai Xiaosui perlahan menjadi serius. Dia diam-diam menatapku. Tatapannya samar dan tidak jelas. Saat aku terburu-buru menambahkan dia di WeChat untuk transfer uang, penjelasan ikatan di Lili-Bili. Saat aku terburu-buru menambahkan dia di WeChat untuk transfer uang. Bai Xiaosui menahan tanganku. Telapak tangannya hangat. Kontak singkat beberapa detik sudah mengalirkan kehangatan. Perlahan merambat ke tubuhku. Tidak usah transfer dulu. Sambil mengatakannya. Dia melirik uang yang baru saja kukasihkan di tangannya, penjelasan terkunci. Dengan suara tenang berkata, bayar per hari saja. Uang ini cukup untuk 1 hari. Aku terkejut sebentar. Bai Xiaosui tadi bilang dia mahal. Tapi aku tidak menyangka. Dia ternyata semahal ini. Aku memasukkan setidaknya puluhan ribu yuan di tangannya. Namun hanya cukup untuk membiayainya sehari. Tapi aku menguatkan diri. Tetap menyetujuinya. Hari itu aku membawa Bai Xiaosui pulang. Aku minum anggur beras fermentasi. Tapi dia tidak minum. Aku mabuk sampai kepalaku pusing. Tapi keberanianku malah semakin bertambah. Memanfaatkan pengaruh alkohol. Aku membuka pakaiannya di kamar. Sebenarnya, reaksi pertama Bai Xiaosui adalah ingin menolak. Tapi aku memegang wajahnya dengan kedua tangan. Menatapnya dengan sangat serius. Mataku sulit untuk fokus pada wajahnya. Bai Xiaosui. Aku dengan suara besar memanggilnya. Aku sudah membayar, loh. Apakah kamu siap menerimaku? Bai Xiaosui terdiam selama 2 detik. Lalu dia tersenyum. Setelah itu dia benar-benar tidak melawan lagi. Tapi aku benar-benar sangat mabuk. Saat aku hendak melepas pakaian. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Tidak tahan. Langsung muntah di pinggir tempat tidur. Setelah itu aku hampir tidak ingat apa-apa. Pokoknya, saat aku bangun keesokan harinya, Bai Xiaosui ada dalam pelukanku. Bai Xiaosui mengenakan kemejaku. Berbaring di pelukku. Mabuk langsung hilang dalam sekejap. Aku sedikit kesal. Dengan suara pelan aku bertanya apa yang terjadi tadi malam. Bai Xiaosui tersenyum. Dia mengangkat alis sedikit. Matanya sangat indah sampai tak terkira. Tebak saja. Aku menarik selimut dan mengintip sebentar. Sial. Tadi malam benar-benar mabuk berat. Menatap noda merah di spray. Aku diam cukup lama.
Aku mengatupkan bibir dan berkata pelan. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Sambil berkata, aku buru-buru mengambil ponsel. Ingin langsung mentransfer uang padanya. Tapi ponsel semalam tidak diisi daya. Mati. Aku menggenggam ponsel dan tersenyum canggung. Biaya hari ini. Nanti aku bayar padamu. Bai Xiaosui terdiam sesaat. Lalu menundukkan mata. Mengangguk pelan. Selanjutnya, kami bangun dengan diam. Mengenakan pakaian. Tidak ada yang berkata apa-apa. Namun, saat Bai Xiaosui bangun dan mengenakan pakaian, aku diam-diam meliriknya. Gadis yang begitu cantik. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa tentang malam tadi. Malam tadi aku hilang ingatan. Sayang sekali. Saat Bai Xiaosui berbalik, aku buru-buru menarik kembali pandanganku. Dengan panik menatap ke tempat lain. Dia melepas pakaiannya. Mengelilinginya dengan baju batrobe. Saat berbalik melihatku, dia sedikit mengerutkan alis. Roknya belum kering. Ah, aku melirik rok yang tergantung di balkon. Kamu mencuci pakaian tadi malam? Bai Xiaosui berbicara dengan suara pelan. Kamu membuatku muntah satu badan. Aku memikirkan kembali dengan wajah sedih. Sepertinya memang aku yang muntah. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kayaknya aku masih punya rok adikku di sini. Yang baru. Segera mencari di lemari dan memberikannya kepada Bai Xiaosui. Namun dia tidak langsung menerimanya. Menundukkan pandangannya dan melihat beberapa kali. Bai Xiaosui menatapku. Di rumahmu masih ada rok wanita lain, kan? Suaranya sangat lembut. Tidak ada nada menuduh. Sepertinya hanya mengungkapkan perasaan tanpa berlebihan. Lalu langsung mengambil rok itu. Entah dengan sikap apa. Saya buru-buru menjelaskan. Itu milik kakak saya. Dia membelinya saat dalam perjalanan ke rumah saya terakhir kali. Saat pulang lupa membawanya. Bai Xiaosui juga tidak bereaksi apa-apa. Hanya mengambil rok itu lalu pergi ke kamar mandi. Saya baru saja mengganti pakaian. Dari kamar mandi terdengar suara Bai Xiaosui. Apakah ada sikat gigi baru? Ada. Saya segera menjawab. Lalu bergegas masuk. Saya memberikan sikat gigi pada dia. Saya hati-hati mengambil alat sikat gigi saya sendiri. Berdiri di sampingnya dan menyikat gigi bersama. Di cermin saya mengenakan kemeja dalam. Yang pas dengan rok Bai Xiaosui. Kami berdiri berdampingan. Dan dia hanya setinggi dagu saya. Namun setelah selesai menggosok gigi, pasta gigi Xiaosui penuh dengan bekas darah. Pasta gigi Bai Xiaosui penuh dengan noda darah. Aku menonton dengan jantung berdebar-debar. Bai Xiaosui, kamu. Bai Xiaosui hanya berkumur dengan santai. Membersihkan busa yang menempel di sudut mulut dengan air. Wajahnya tenang. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini gusi saya sedikit meradang. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati mulai meragukan. Xiaosui pergi bekerja sebagai wanita penghibur di KTV. Tidak mungkin seperti yang ada di televisi. Mengidap penyakit berat, bukan? Tapi ekspresi Xiaosui tetap tenang. Tampaknya juga tidak seperti itu. Setelah membersihkan diri, kami duduk berdampingan di tepi tempat tidur. Sekali lagi terjadi keheningan. Dia menoleh padaku dan bertanya pelan. Apakah aku masih bisa bekerja? Bekerja? Aku terkejut sejenak. Bertanya dengan hati-hati. Maksudmu di KTV? Ya. Melihat aku tidak bisa mengucapkannya. Bai Xiaosui mengangguk. Memotong ucapanku. Jangan. Aku menolak tanpa pikir panjang. Segera memutuskan sambungan telepon yang sedang mengisi daya. Dengan cepat menambahkan Bai Xiaosui sebagai teman. Mengirimkan 10.000 kepadanya. Uangnya sudah kutransfer kepadamu. Tolong jangan menemani pria lain lagi. Setelah berpikir sejenak, saya kemudian melembutkan nada suara. Menambahkan satu kalimat. Oke. Bai Xiaosui menatap saya cukup lama. Lalu menundukkan pandangannya. Baik. Saat sarapan, saya tak tahan untuk bertanya pelan kepadanya. Bai Xiaosui, bagaimana kalau kamu dan aku cari pekerjaan lain saja? Seseorang yang sangat angkuh seperti itu. Kenapa mau rela melakukan pekerjaan jual senyum demi uang seperti ini? Setelah saya mengucapkan kalimat itu, tangan Bai Xiaosui yang memegang sendok terhenti sejenak. Akhirnya berkata dengan tenang. Saya sangat membutuhkan uang. Namun alasan pastinya. Dia tidak mengatakannya. Saya juga tidak berani bertanya lebih lanjut. Setelah sarapan, aku akan pergi ke kafe. Namun Bai Xiaosui mengikuti aku langkah demi langkah.
Saya bertanya kepadanya. Dia lalu dengan tenang berkata, saya menghabiskan uang untuk merawatnya. Waktunya semuanya milik saya. Tentu saja saya setuju dengan senang hati. Daging kafe. Bai Xiaosui mengenakan gaun bersih. Berdirilah bersamaku di bar. Lalu menarik perhatian banyak pelanggan. Wajahnya sangat bersih. Sepasang mata hitam yang murni dan tulus. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berdiri diam di sana. Sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Beberapa orang memang terlahir bersinar. Sejak muda saya pernah melihat Bai Xiaosui. Saya tidak akan lagi terpesona oleh siapapun. Saat waktu senggang dari kerja, saya selalu menyupot dagu diam-diam mengamati dia. Segalanya seolah kembali ke awal. Ngomong-ngomong, saya dan Bai Xiaosui sudah saling mengenal bertahun-tahun. Kita adalah mantan teman sekolah menengah. Kemudian, masuk ke universitas yang sama di kota ini. Hanya saja pada semester kedua tahun kedua. Setelah Bai Xiaosui berhenti sekolah. Sejak saat itu, kami pun tidak pernah mendapatkan kabar lagi tentang dia. Tidak ada seorang pun. Saat dia masih sekolah. Dari dulu, Bai Xiaosui adalah yang paling mencolok di antara kerumunan. Tetapi, orang seperti dia selalu membuat iri hati. Saat di SMA, banyak gosip tentang Bai Xiaosui beredar di sekolah. Dan itu sangat tidak menyenangkan didengar. Ketika Bai Xiaosui masih SMP, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Pada tahun kedua SMA, tiba-tiba berita itu menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang bilang, Bai Xiaosui dipelihara oleh seorang wanita dengan hobi yang aneh. Seorang wanita yang jauh lebih tua darinya, hampir 20 tahun lebih tua. Berbagai rumor bertebaran di mana-mana. Dan Bai Xiaosui tidak pernah menjelaskan apapun. Jadi orang-orang mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah disetujui. Sebenarnya, banyak pria yang suka pada Bai Xiaosui. Tapi karena rumor itu, semua orang menjauh darinya. Hanya aku. Karena aku keras kepala dan tekun, menghadapi semua gosip, mengejarnya selama 5 tahun. Dari kelas 1 SMA, sampai akhir semester kedua, saya hanya ingat, saat saya mengungkapkan perasaan di depan umum padanya. Kalimat pertama yang dia ucapkan kepada saya adalah penjelasan. Rumor-rumor itu, apakah kamu tidak takut? Sudah lama waktu berlalu. Banyak detail yang sudah saya lupakan, seperti belenggu yang terlepas. Tetapi hingga hari ini, saya masih ingat. Pada awalnya, saya memandangnya dengan serius dan penuh keyakinan. Apa? Saya menyukai seseorang. Sama sekali tidak takut. Ceka-ceka. Diri saya waktu itu. Benar-benar berani dan tak takut. Berbeda dengan sekarang. Ingin memeliharanya tapi harus memicu dengan minuman. Hari ini usahaku sangat baik. Tentunya pelanggan kebanyakan pria. Walaupun usahanya baik. Tapi saya sedikit tidak senang. Aku selalu merasa, barang berharga saya dilihat oleh pria lain. Jadi hari ini saya menutup pintu lebih awal. Membawa Bai Xiaosui pulang ke rumah. Pada akhirnya, ada hal-hal yang lebih penting daripada menjalankan bisnis. Betul, kan? Tapi Bai Xiaosui dengan patuh pergi bersamaku pulang. Tapi saya malah merasa takut lagi. Orang ini kooperatif masuk kamar tidur denganku. Tapi dia duduk di pinggir tempat tidur. Dia matinya memandangku dengan tenang. Kedua matanya yang jernih membuat hati saya penuh rasa bersalah dan merasa terkunci. Sepertinya pikiran kotor saya hanya akan mencemarkan dirinya. Saya benar-benar tak mampu melakukannya. Setelah berpikir matang, saya memutuskan untuk membeli lagi beberapa botol minuman keras. Bai Xiaosui sangat patuh. Dia membeli minuman itu dan meletakkannya di atas karpet di kamar tidur. Lalu berbalik dan pergi ke dapur. Aku terkejut. Kamu sedang apa? Memasak. Dia mengenakan apron. Membawa makanan yang dibeli bersamaan saat membeli minuman keras di bawah. Masuk ke dapur. Minum alkohol dengan perut kosong tidak baik untuk pencernaan. Sambil berkata demikian, dia memberi peringatan lagi. Nantinya ingatlah untuk makan tepat waktu. Kata-kata itu membuatku hati berbunga-bunga. Aku segera mengikuti ke dapur. Berdiri dekat dengannya dan berbisik bertanya. Jadi, apakah kamu sedang peduli padaku? Bai Xiaosui tersenyum kecil. Alis dan matanya tampak lebih lembut karena senyuman itu. Kamu bisa menganggapnya sebagai. Saya juga tertawa. Jadi aku anggap itu sebagai dia peduli padaku. Bai Xiaosui memang pandai memasak.
Saya duduk di sofa dan menonton TV. Hanya terdengar suara berisik dari dapur. Tak lama kemudian, dia datang membawa hidangan. 2 lauk dan 1 sup. Terong kecap. Sayur-sayur sawi dengan bawang putih. Sup tomat telur. Masakan rumahan yang biasa. Tapi aku tak bisa berhenti makan. Aduh, dewa wanitaku benar-benar serba bisa. Cantik lagi. Saat sekolah pintar juga. Bahkan masakannya sangat enak. Setelah kenyang dan cukup minum, aku baru ingat minuman di kamar belum tersentuh. Ragu-ragu sebentar. Akhirnya batal. Sudahlah, kalau minum lagi bisa muntah. Setelah makan, Bai Xiaosui tidak mengizinkanku masuk ke dapur. Dia juga pergi mencuci piring lagi. Lalu menemani aku berdua dan berbaring di sofa sambil menonton serial dan menjelaskan. Tapi aku sama sekali tidak punya hati untuk menonton serial. Di sampingku duduk seorang wanita yang sudah aku sukai selama bertahun-tahun. Aku bisa mendengar napasnya di platform Bilibili. Aku bisa mendengar napasnya. Bisa merasakan suhu tubuhnya. Bahkan sesekali menatap ke atas. Aku bisa melihat sudut wajahnya yang lembut dan tenang. Lalu dia tersenyum. Semuanya membuatku sulit tetap tenang. Saat menonton televisi setengah jalan, tiba-tiba muncul adegan ciuman yang penuh gairah di layar. Aku langsung tidak bisa tenang. Melihat pasangan utama di depan sangat mesra berciuman. Tiba-tiba aku merasa tertarik. Aku memutar kepala untuk mencoba menggoda dia. Cium aku. Bai Xiaosui terkejut sejenak. Lalu dia tersenyum. Dia bilang oke. Kemudian, ciuman lembutnya pun jatuh perlahan. Bai Xiaosui mencium dengan sangat lembut. Bibirnya yang lembut bersentuhan perlahan dengan bibirku. Dengan lembut dan berulang-ulang. Ciuman ini semakin dalam secara perlahan. Dia menutup mata dan mengulurkan tangan. Diam-diam menarik leher bajuku. Bai Xiaosui menggenggam tanganku. Akhirnya dia perlahan melepaskan genggamannya. Saya sedikit gugup. Saya pikir malam ini semuanya akan berjalan lancar dan sesuai rencana. Tapi Bai Xiaosui dengan santai menolak permintaan saya. Di atas ranjang, Bai Xiaosui berbalut pakaian dan memeluk saya. Penjelasan ini. Tidurlah. Dia berbisik di telingaku. Suaranya sedikit serak. Saya tidak tahu mengapa ada rasa pedih di matanya yang sesekali muncul. Saya juga tidak tahu apakah dia pernah merasa tertarik padaku. Tapi karena dia sudah menolakku, tentu saja aku tidak akan memaksanya. Sebenarnya, bisa memeluknya seperti ini. Penjelasan ini. Bisa mendekat dan dengan lembut mencium bibirnya. Itu sudah hal yang dulu aku tak pernah berani bayangkan. Aku pelan-pelan melingkarkan tangan di pinggangnya. Selamat malam. Xiaosui yang sebenarnya. Sepertinya ada sesuatu. Sedikit demi sedikit mengisi hati kosongku. Rumah bersih dan terang. Masih ada aroma makanan tersisa. Memeluk Xiaosui di pelukan. Suara napasnya yang tenang di telingaku. Jenis ini. Tolong berikan aku beberapa ratus tahun lagi. Aku pikir Xiaosui tidak akan membalas perasaanku. Namun beberapa detik berlalu, belenggu terlepas. Namun setelah beberapa kali, suaranya masih terdengar di telinga. Selamat malam, Jiang Luoan. Namaku disebut dari mulutnya. Ternyata ada perasaan yang membuat hati berdebar dengan mudah. Ingat saat tahun pertama SMA aku bertemu Xiaosui untuk pertama kali. Dia bertanya namaku. Lalu tersenyum pelan. Sangat indah didengar. Mungkin itu adalah senyuman saat pertama kali bertemu. Membuatku jatuh sepenuhnya. Aku sedang merenung dengan khusyuk. Lalu mendengar Xiaosui bertanya pelan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Aku mengangkat kepala. Kebetulan bertatapan dengannya. Dia tersenyum ringan. Di balik mata hitamnya yang murni, tampak kabut. Penuh dengan banyak emosi yang tidak bisa aku pahami. Tangannya yang menggenggam lenganku sedikit mengencang. Aku sedang berpikir. Kalimat itu benar adanya. Saat muda memang tidak boleh bertemu seseorang yang begitu memukau. Kalau tidak, sisa hidup akan sulit mendapatkan ketenangan. Bai Xiaosui tidak berkata apa-apa. Hanya dalam keheningan setelah itu. Sedikit mengencangkan belenggu tangan yang melilit lenganku. Komentar Bilibili. Zi Xiaosui dan aku mulai menjelaskan hidup bersama dalam satu rumah. Rumahku tinggal di kota ini. Orang tuaku sering sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka juga tidak pernah datang ke tempatku. Aku tidak pernah memperkenalkan Bai Xiaosui secara resmi kepada teman-temanku. Datang. Sebenarnya aku juga bukan pacarnya. Tidak ada identitas yang perlu diperkenalkan.
Selain itu, sebenarnya aku punya sedikit kepentingan pribadi. Bai Xiaosui terlalu cantik untuk kunci komentar Bilibi. Saya selalu ingin menyembunyikannya. Tidak ingin orang lain melihat. Maka saya menyembunyikan ini dari semua orang. Dengan harga tinggi 10.000 sehari, saya membiayai Bai Xiaosui. Katanya sih membiayai. Sebenarnya, kami tidak berbeda dengan pasangan biasa. Hanya saja, saya segera tidak mampu menanggung biayanya. Aku membiayai Bai Xiaosui dengan harga tinggi 10.000 sehari. Tabunganku paling banyak hanya cukup untuk bertahan sebentar. Katakanlah, itu juga cukup kebetulan. Mungkin sudah ditakdirkan oleh takdir yang tidak terlihat. Mungkin semuanya sudah ditakdirkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tepat pada hari ke-10 saya membiayai Bai Xiaosui. Tiba-tiba dia menerima telepon di malam hari. Mungkin sekitar pukul 2.10 pagi. Ponsel Bai Xiaosui tiba-tiba berdering. Ponselnya tidak pernah dimatikan atau disilen selama 24 jam sehari. Seolah takut melewatkan sesuatu. Telepon berdering. Dia yang biasanya tenang nyaris tiba-tiba duduk dan mulai menjelaskan. Langsung meraih ponsel di sebelah bantal. Suara percakapan terdengar di telepon berkata, "Saya hampir hanya mendengar kalimat terakhir dengan jelas. Keadaannya sangat buruk. Cepat datang ke sini. Putuskan telepon." Bai Xiaosui tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dengan cepat bangun dan berpakaian. Aku belum pernah melihat wajahnya begitu serius. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Terjadi apa? Tapi dia tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mendengar ucapanku. Melihat dia seperti itu, aku merasa khawatir. Lalu aku mulai berpakaian juga. Tapi Bai Xiaosui berpakaian dengan sangat cepat. Setelah selesai berpakaian, dia langsung keluar dari kamar. Bai Xiaosui. Aku buru-buru memanggilnya. Segera menarik jaket dan mengejarnya keluar. Di pintu, Bai Xiaosui hendak keluar. Tapi berhenti sejenak. Berbalik dan memandangku sekali. Karena terburu-buru. Satu kakiku memakai sandal. Sedangkan kaki yang lain telanjang menjejak lantai. Bai Xiaosui berkata dengan suara pelan. "Saya punya urusan yang mendesak. Kamu tidur dulu saja. Malam ini tidak usah menungguku." Aku segera mengikutinya. "Aku khawatir tentangmu. Aku akan menemanimu pergi bersamamu." Bai Xiaosui menatapku 2 kali. Suaranya agak serak. "Pakailah sepatumu dengan benar. Malam ini dingin." Aku cepat-cepat mengganti sepatu. Mengikuti Bai Xiaosui dari belakang saat kami pergi. Kami menghentikan sebuah taksi. Karena Bai Xiaosui terus mendesak. Sopirnya juga mengendarai dengan cepat. Pukul sedikit lewat tengah malam. Kami segera sampai di tujuan. Itu rumah sakit. Rumah sakit tumor terbaik di kota kami. Aku sepertinya mulai menebak sesuatu. Tapi Bai Xiaosui tidak punya ayah atau ibu. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa membuatnya begitu khawatir. Bahkan rela jadi wanita penghibur demi mengumpulkan uang obat. Keluar dari taksi. Bai Xiaosui hampir berlari sepanjang jalan masuk rumah sakit. Aku buru-buru mengikutinya. Berlari kecil sepanjang jalan. Di depan ruang gawat darurat. Bai Xiaosui menatap lampu yang menyala di dalam. Tangan yang mengepal erat. Tidak tahu mengapa. Pandangannya yang mengarah ke dalam ruangan. Sepertinya penuh harapan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Aku tidak tahu apa saja yang telah dia alami. Juga tidak tahu. Bai Xiaosui hampir langsung berlari ke sana. Perlahan-lahan membentuk Bai Xiaosui yang sekarang, rantai itu terlepas. Selama itu, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya aku ingin bertanya siapa di dalam sana. Tapi setelah ragu-ragu berkali-kali, akhirnya aku tidak mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Tak tahu berapa lama telah berlalu. Lampu di ruang operasi padam. Ada seorang dokter keluar. Bai Xiaosui hampir seketika berlari mendekat. Tetapi, dokter tetap memberikan jawaban yang paling tidak diinginkan olehnya. "Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Pasien masih sadar sebentar. Ada pekerjaan lagi, cepat katakan saja." Bai Xiaosui diam berdiri di sana. Hanya meninggalkan bayangannya dari belakang padaku. Dia jelas tidak bergerak. Tapi punggungnya yang teguh sepertinya langsung membungkuk dalam sekejap. Namun, punggung yang teguh seolah-olah langsung membungkuk seketika. Dengan cepat, petugas medis mendorong seseorang keluar. Masuk ke sebuah ruang perawatan. Itu adalah seorang pria parubaya.
Bai Xiaosui dengan cepat mengikutinya masuk. Mereka melewati saya di samping saya. Saya mengepalkan bibir, memperhatikan dengan cermat pria yang berbaring di atas tempat tidur dorong itu. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Dulu ada banyak desas-desus di sekolah. Semua berkata Bai Xiaosui dipelihara oleh seseorang yang lebih tua darinya. Seorang pengusaha kaya yang berumur belasan tahun lebih tua memeliharanya. Desas-desus itu memiliki dasar yang kuat, tersusun rapi dan teratur. Dan saya pernah melihat foto yang beredar saat itu. Karena ini menyangkut Bai Xiaosui. Jadi saya ingat dengan sangat jelas. Meskipun pria yang tadi berbaring di atas troli, pria itu tersiksa oleh penyakit. Wajahnya pucat, tapi saya tetap mengenalinya dengan sekali lihat. Dialah dia. Dalam desas-desus, kekasih Bai Xiaosui yang lebih tua belasan tahun darinya. Adalah dia. Sulit diungkapkan. Perasaan apa yang sebenarnya saya rasakan saat itu? Sepertinya menemukan semacam kebenaran. Namun kebenaran ini memang membuatku agak sulit menerima. Jadi semua yang dilakukan Bai Xiaosui, bahkan rela mengabaikan harga diri untuk menjadi wanita penghibur. Semua itu demi pria parubaya yang usianya jauh lebih tua darinya puluhan tahun. Pria parubaya yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengannya. Aku tidak bisa berhenti berpikir terlalu banyak. Jadi uang asuhanku 10.000 per hari. Juga digunakan untuk mengobati dia, bukan? Pada saat itu, hatiku terasa perih dan getir. Sulit diungkapkan rasanya. Di depan pintu ruang perawatan. Karena terburu-buru, Bai Xiaosui tidak menutup pintu. Aku berdiri 2 langkah dari pintu ruang perawatan. Bisa melihat keadaan di dalam. Bai Xiaosui berlutut setengah di samping tempat tidur. Memegang erat tangannya. Yang bahkan jika langit runtuh tetap akan. Bai Xiaosui yang selalu menegakkan punggungnya dengan gagah. Saat ini membungkuk. Sedikit gemetar. Aku tidak bisa melihat ekspresi Bai Xiaosui. Tapi aku bisa melihat wajah pria itu berkata. Dia menatap Bai Xiaosui. Dengan suara pelan berkata sesuatu. Bai Xiaosui menggenggam erat tangannya. Bahunya sangat terkulai. Tiba-tiba, dia perlahan menoleh. Melirikku sebentar. Saya terdiam sejenak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Hanya menatapnya dengan bodoh seperti itu. Hingga, dia tersenyum padaku. Lalu menoleh kembali. Bai Xiaosui juga menatapku mengikuti gerakannya. Matanya sangat merah. Pria parubaya itu sepertinya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dia dengan susah payah bicara beberapa kata dengan Bai Xiaosui. Namun semakin melemah. Hingga, Bai Xiaosui perlahan membungkuk memeluknya. Lalu berdiri kembali. Pria itu tampaknya sudah tidak bergerak lagi. Bai Xiaosui berlutut di depan tempat tidur cukup lama. Lalu dia berdiri, merapikan pakaian dan selimut pria itu. Dengan tenang keluar dari ruangan. Memanggil perawat. Dari awal sampai akhir. Dia bahkan tak pernah mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku mulai merasa sedikit takut. Orang yang dia pedulikan sudah meninggal. Dia pun tak perlu lagi merendahkan diri demi biaya pengobatan. Apakah memang begitu? Akan meninggalkanku juga. Aku tidak berani membayangkan. Entah apakah karena terlalu sedih. Setelah pria itu meninggal. Namun Bai Xiaosui justru tampak sangat tenang. Ketenangan yang sedikit menakutkan. Aku bahkan lebih berharap dia berjongkok di sana sambil menangis terseduh-seduh. Begitulah seharusnya reaksi seseorang saat bersedih. Tapi Bai Xiaosui tidak seperti itu. Dia dengan tenang memanggil perawat. Dengan tenang menatap staf rumah sakit. Mendorong pria itu masuk ke ruang mayat rumah sakit sambil mengunci pintu. Lalu dengan tenang kembali pulang dan tidur bersamaku. Saat sampai di rumah, langit sudah mulai terang sedikit. Kami berbaring di tempat tidur dengan pakaian masih dipakai. Masing-masing terdiam. Aku tidak tahan. Memutar kepala dan dengan suara pelan bertanya padanya. Jadi, kalian benar-benar memiliki hubungan seperti yang dikabarkan? Aku bertanya karena memang sudah tidak bisa menahan diri. Tatapan wanita itu saat menengok ke arahku terus berputar di pikiranku. Selalu menghantui di dalam hatiku. Aku tidak bisa mengungkapkan makna tatapan itu dengan kata-kata. Tapi juga tidak bisa melupakannya. Namun, aku tidak menyangka Bai Xiaosui akan bereaksi seperti itu. Dia tiba-tiba duduk tegak, menundukkan pandangannya padaku. Jiang Suyan, aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Aku belum pernah melihat Bai Xiaosui dengan wajah sedingin itu. Aku sampai agak terkejut. Untuk waktu yang lama,
Bai Xiaosui tampaknya mulai tenang. Dia meringkuk di pelukanku. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Jiang Luoan, orang lain mungkin meragukan saya. Bisa menyebarkan fitnah tentangku. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku mengangguk dengan kebingungan. Namun, dia hanya berkata agar aku percaya padanya. Tapi tidak menyebut sepatah kata pun tentang masa lalunya. Bahkan tidak ada penjelasan sedikit pun. Namun, harus kuakui, Bai Xiaosui benar-benar mengerti aku. Dia seharusnya tahu. Aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang akan percaya padanya tanpa syarat. Keesokan harinya, Bai Xiaosui mengadakan pemakaman untuknya. Makam sudah dibeli Bai Xiaosui jauh-jauh hari sebelumnya. Dan aku juga mengetahui namanya dari batu nisannya. Su Yan. Pria parubaya ini tampaknya tidak memiliki kerabat atau teman. Pemakamannya juga sangat sederhana. Hanya Xiaosui yang mengenakan pakaian berkabung untuknya. Mengantarnya di perjalanan terakhir. Tentu saja termasuk aku. Sepanjang pemakaman, baik aku maupun Xiaosui tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan penjelasan. Kami dengan tenang dan diam-diam mengantar pria parubaya ini pergi. Mengakhiri pemakaman, aku dan Bai Xiaosui pergi. Saat berjalan di jalan, masih dalam keheningan. Dan keheningan ini membuatku merasa sangat takut. Tanpa ada kekhawatiran, tanpa adanya ikatan. Apakah dia akan meninggalkanku? Aku tak berani bertanya. Takut jawabannya adalah belenggu yang tak ingin aku dengar. Namun, pada akhirnya, Bai Xiaosui yang memulai pembicaraan terlebih dahulu. Pada akhirnya, justru Bai Xiaosui yang membuka mulut. Di jalan yang sibuk, dia tiba-tiba menarik tanganku. Aku terkejut sebentar. Dengan tergesa-gesa aku berhenti melangkah. Namun aku menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Apakah kamu masih punya uang? Itu adalah kalimat pertama yang dia tanyakan padaku. Aku tercengang. Segera aku menggigit bibir dan berkata, ada. Tapi teringat pada kondisi sulitku saat ini. Aku tetap bertanya, apakah sekarang bisa lebih murah sedikit? Bai Xiaosui tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyuman yang sangat ringan. Tanpa suara, alis dan matanya sedikit terangkat. Di dalam matanya ada senyum yang melayang. Dia berkata, baiklah. 1 hari 1 yuan. Bisakah kamu bayar? Aku tertegun cukup lama. Segera aku mengangguk dan berkata, baik. Kalau begitu, bisakah aku membuat VIP seumur hidup? Mendengar aku menyebut kata, seumur hidup, itu. Bai Xiaosui terkejut sebentar. Di dalam matanya ada ekspresi yang tidak bisa aku mengerti. Dia masih tersenyum. Lalu dengan lembut menggenggam tanganku sambil sedikit menjelaskan. Baiklah, baiklah. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus di jalan. Pulanglah. Dia menggenggam tanganku dan dengan lembut mengelusnya, penjelasan ikatan. Pulanglah. Setelah mengucapkan itu, pulanglah. Bersama-sama memasukkan tanganku ke dalam saku jaketku, penjelasan ikatan. Aku terpaku mengikuti langkahnya. Sebenarnya aku tidak pernah membayangkan. Suatu hari nanti, akan mendengar dia mengucapkan 3 kata ini padaku. Pulanglah ke rumah. Di dalam saku, aku dengan lembut menggenggam balik tangannya. Baiklah, pulanglah ke rumah. Bersama-sama. Malam itu, aku dan Bai Xiaosui sama-sama minum alkohol. Ruangan penuh dengan aroma minuman keras. Lantai penuh dengan botol kosong. Dia mengusap dahi sambil berkata pelan. Sedikit sakit kepala. Masuklah kamar dan tidur. Besok pagi aku yang akan beres-beres kamar. Tentu aku tidak akan menolaknya. Apapun, kami berbaring berdampingan di tempat tidur. Aku mengenakan kemeja dan celana panjang. Sedangkan dia mengenakan gaun tidur tali berbahan katun. Berbaring sebentar. Aku merasa posisi ini terlihat sangat jauh. Lalu ku genggam dia dalam pelukanku. Aku sebenarnya ingin semakin dekat dengannya secara alami. Namun, dia malah menceritakan rahasianya kepadaku. Tentang masa lalunya. Dan tentang pria parubaya bernama Su Yan itu. Ini pertama kalinya aku melihat Bai Xiaosui merokok. Dia duduk setengah tegak. Mengambil rokok dan korek api dari meja samping tempat tidur. Mengambil 1 batang rokok dan menyalakannya. Jiang Luoan. Sebenarnya semua gosip itu omong kosong. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Namun seperti melihat sisi lain Bai Xiaosui yang sangat berbeda. Sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia selalu tipe yang angkuh, dingin dan pendiam.
Ini pertama kalinya aku melihat dia merokok, mengumpat kasar. Tetapi, tingkah laku Bai Xiaosui yang seperti ini membuatku entah kenapa merasa semuanya nyata. Setelah berbagi ranjang selama 3 hari ini, hanya hari ini aku merasa, orang di sebelahku, dia juga adalah manusia yang nyata dan berisi. Sangat nyata. Dia menghela napas setelah mengisap rokoknya. Ia menoleh menatapku. Asap berputar di antara kita, membuat wajahnya tampak samar. Su Yan sama sekali bukan kekasih yang usianya lebih tua 10 tahun darinya. Dia adalah figur kedua ayah dalam hidupku. Dia gemetar. Dengan suara tenang, dia mengucapkan kalimat ini. Kemudian, ia menceritakan padaku sebuah kisah panjang dan mendalam. Ketika aku masih di sekolah menengah pertama, karena sebuah kecelakaan, orang tuanya Bai Xiaosui meninggal dunia. Ia menjadi yatim piatu. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya dibagikan di antara kerabatnya. Sementara itu, dia terlunta-lunta di jalanan, tanpa tempat tinggal. Pada saat seperti ini, justru Su Yan yang menolongnya dan membawanya pulang ke rumah. Sebenarnya, dia dan Su Yan tidak saling mengenal. Tetapi, Su Yan dan ibunya memang sudah kenal lama. Penjaga penjara menjelaskan. Pekerjaannya tidak terlalu bersih. Sepanjang hidupnya sendiri. Tidak punya anak lelaki maupun perempuan. Tidak memiliki keluarga. Tidak punya teman. Setelah membawa Bai Xiaosui pulang, dia juga mengganti pekerjaan. Tidak lagi mencari uang kotor seperti itu. Karena katanya dia telah mendapatkan seorang anak. Tidak mungkin membiarkannya malu atau rendah diri. Tabungan selama bertahun-tahun. Su Yan masih memiliki beberapa simpanan. Namun dia tidak berani menghabiskannya. Karena dia harus menyisihkan untuk membiayai Bai Xiaosui sekolah. Saat membicarakan sampai sini, sebatang rokok habis terbakar tepat waktu. Bai Xiaosui menoleh memandangku. Matanya memerah parah. Apakah kamu juga bingung? Kenapa dia membawa aku pulang? Dan mengorbankan begitu banyak untukku? Aku mengangguk jujur. Terutama dengan rumor-rumor yang sudah ada sebelumnya. Aku selalu tak bisa berhenti berpikir terlalu jauh. Bai Xiaosui tersenyum tipis. Sebenarnya dia pria yang agak bodoh. Dia mencintai seorang wanita selama bertahun-tahun. Mencintai dengan jujur dan tulus. Tidak mengganggu. Tidak menuntut, hanya mencintai secara diam-diam seperti itu. Aku tiba-tiba mengerti. Bai Xiaosui tersenyum pelan. Dia pernah bercerita padaku. Saat muda, dia mengatakan demi memberikan masa depan yang lebih baik bagi ibuku. Menaruh pikirannya dan terjun ke dunia bisnis. Telah mengalami banyak penderitaan. Namun, ketika dia membawa uang hasil tabungannya untuk ibuku dan berkata, namun ternyata dia sudah menikah. Ayahku dan ibuku menikah secara cepat, nikah kilat. Ayahku tertarik pada wajah ibuku. Sedangkan ibuku, tertarik pada uang dan kekuasaan keluarga ayahku. Aku mendengarnya dan tidak bisa percaya. Apakah dia pernah bersama ibumu? Bai Xiaosui mematikan puntung rokok. Menggelengkan kepala. Dari awal sampai akhir itu adalah cinta satu arah. Jadi dia bodoh. Bai Xiaosui ragu sejenak. Lalu menyalakan rokok kedua. Di tengah asap rokok yang berputar-putar, dia menyipitkan matanya, seolah sedang mengenang masa lalu. Ketika dia membawa saya pulang, dia memberitahuku, alasan dia memutuskan membawa saya pulang, bukan sepenuhnya karena ayahku. Dia bilang sebenarnya dia pernah jatuh cinta, penjelasan Qiasan Li. Pasangannya hamil, tapi karena dia miskin, janin itu digugurkan. Itu seorang gadis. Bai Xiaosui sedikit mengernyitkan dahi. Dia bilang sebenarnya dia pernah berpacaran. Saat dia melihatku di jalan, dia sedang berpikir. Jika saat itu anaknya lahir dengan lancar, Ili, seharusnya juga tidak jauh lebih muda dariku, Hati. Seharusnya tidak jauh lebih muda dariku. Jika itu anaknya yang terlantar di jalanan, penjelasan Qiasan. Dia pasti sangat sedih dan sakit hati. Namun, Bai Xiaosui menatapku. Matanya merah membuatku merasa sedih. Jiang Suyan, apa kamu pikir dia selalu menunggu aku memanggilnya ayah? Saat terakhir aku memeluknya, aku memanggilnya dengan suara pelan. Tapi, aku tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Bai Xiaosui mengepalkan bibirnya. Orang ini bodoh sepanjang hidupnya. Tidak kunjung aku dapatkan sepatah kata lembut dari ibuku. Juga tidak bisa kutunggu aku memanggilnya ayah.
Dia memadamkan rokok yang sudah setengah habis. Memalingkan kepala. Sungguh bodoh. Sejujurnya, aku agak kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Ceritanya singkat. Namun apa yang baru saja diceritakan Xiao Shui adalah seluruh pengalaman masa remajanya. Rasanya agak sedih. Juga merasa bersalah atas keraguan kotorku sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hanya bisa berbalik dan memeluknya. Berbisik lembut. Dia mendengar. Dia pasti mendengarnya. Bai Xiao Shui mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Malam itu kami banyak berbicara. Berbincang tentang masa lalu dan isi hati. Namun untuk masa depan, Xiao Shui tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkin karena pengaruh alkohol. Mungkin karena membuka luka hati di depan orang lain. Secara psikologis ada perasaan melampiaskan setelah melepaskan beban. Tidak tahu siapa yang memulai. Kami perlahan mendekat dan berciuman. Hari ini kami sepertinya berbeda dari sebelumnya. Dia dengan lembut menempelkan kedua tangannya di dadaku. Ujung jarinya mengepal lalu mengendur. Malam ini, Bai Xiao Shui tampaknya agak berbeda dari biasanya. Aku memejamkan mata. Memperdalam ciuman ini. Kupikir dia akan mengerti maksudku. Tapi ketika baju kami mulai terbuka setengah, dia tetap menolakku. Dia menarik napas dalam-dalam. Menarik tangannya kembali. Suaranya serak. Jiang Luoan, aku tidak bisa. Kenapa? Aku membuka mata dan menatapnya. Kali ini aku benar-benar merasa kecewa. Malam pertama aku membawamu pulang ke rumah. Bukankah kita juga sudah bersama waktu itu? Baru saja, kita berdua tidak ada yang disengaja. Semuanya terjadi secara alami. Kenapa tidak bisa? Tetapi Zi Xiao Shui tidak berkata apa-apa. Dia diam saja. Bai Xiao Shui, kau sebenarnya sedang menghindari apa? Aku tidak percaya. Kau tadi sama sekali tidak tersentuh hati olehku. Padahal sebenarnya dia memang punya perasaan. Kita tadi begitu dekat. Aku jelas melihat sedikit rasa cinta dari matanya. Dia memeluk pinggangku dengan kedua tangannya. Merangkulku ke dalam pelukannya. Dengan suara perlahan menghela napas. Maaf, Jiang Luoan. Aku tidak bisa sekarang. Sekali lagi, aku tidak bisa. Orang ini tahu dia sudah mengikatku. Itulah sebabnya dia menolak tanpa rasa takut. Aku terdiam sangat lama. Akhirnya aku cuma meniru cara dia menghela napas. Sudahlah, biarkan saja. Aku bukanlah seekor serigala atau harimau. Aku juga tidak harus memakannya. Malam itu, kita tidur berpelukan. Aneh, aku jelas-jelas sangat dekat dengannya. Jelas terdengar detak jantungnya di telingaku. Namun, entah kenapa aku merasa, dia tampaknya semakin menjauh dariku. Zi Xiao Shui. Saat hampir tertidur, aku dengan setengah sadar bertanya padanya. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Bukan hanya soal Suyan itu. Bai Xiao Shui lama sekali tidak menjawabku. Di saat aku hampir tertidur, tiba-tiba terdengar suara halusnya di telingaku, penjelasan belenggu. Sepertinya semua itu hanya khayalanku. Jiang Luoan, jika aku katakan ada, jangan salahkan aku. Baik, aku ingin berkata, tidak baik. Jadi jangan menyembunyikan apapun dariku. Tapi kantuk sangat kuat. Aku tak bisa membuka mata. Tanpa berkata sepatah kata pun aku tertidur. Keesokan harinya, saat aku bangun, Zi Xiao Shui sedang meringkuk di pelukanku. Sudah lewat jam 9. Bai Xiao Shui jarang sekali tidur terlambat. Semalam lupa menarik tirai. Saat ini sinar matahari menembus sudut jendela. Menempel di sudut mata dan alis Bai Xiao Shui. Membuatku sedikit terhipnotis oleh pandangannya. Sudah mengenalnya bertahun-tahun. Tetap saja di pagi yang biasa ini. Terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Sebelum bertemu Bai Xiao Shui, aku tak pernah membayangkan akan ada gadis secantik ini yang bersinar terang di dunia ini. Dia dingin dan penuh keangkuhan. Meski rumor dan gosip beredar di luar sana, tetap mengenakan gaun putih bersih. Punggungnya selalu tegak seperti tombak. Berdiri di tengah kerumunan. Selalu memancarkan aura anggun yang tidak tersentuh duniawi. Aku selalu merasa, dia sangat mirip dengan Xiao Longnu dalam karya Jin Yong. Penampilan yang begitu memukau dan tiada taraf. Lalu tersadar kembali. Tapi aku mendapati Bai Xiao Shui sudah bangun. Dia menatapku.
Senyum di matanya penuh kehangatan. Saat mata kami bertemu, Bai Xiaosui mendekat ke arahku. Dengan lembut mencium bibirku. Mungkin baru saja bangun tidur. Otakku seketika kosong. Entah kenapa bertanya, Zi Xiaosui, apakah ini dianggap sebagai tugas kerjamu? Zi Xiaosui juga terkejut. Diam sejenak. Dia tersenyum. Duduk tegak. Kamu bisa menganggapnya sebagai, lagi-lagi kata-kata yang ambigu seperti ini. Namun, kebersamaan selama beberapa hari ini, aku sudah terbiasa dengan sikap Zi Xiaosui seperti ini. Juga perlahan tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Aku ini orangnya selalu berpikiran terbuka. Untuk apa memikirkan terlalu banyak hal? Bagaimanapun juga sekarang dia ada di sisiku. Dibandingkan dengan 5 tahun cinta tak terbalas dulu. Setidaknya, sekarang aku bisa mencium dan memeluknya. Itu sudah menjadi sesuatu yang dulu hanya bisa kuimpikan dan tak pernah berani kuharap. Saat kami bersama-sama membersihkan diri di kamar mandi, aku tiba-tiba melihat di cermin. Wajah Bai Xiaosui tampak agak menakutkan. Zi Xiaosui. Aku mendekat dengan sikat gigiku dan memperhatikannya. Kenapa wajahmu tampak tidak enak? Bai Xiaosui terkejut sebentar. Tidak kok. Mungkin karena pencahayaan. Aku mengangguk, melanjutkan menggosok gigi. Tapi, aku memperhatikan bahwa Zi Xiaosui akhir-akhir ini nampaknya kembali kurus, kata hati aku. Zi Xiaosui. Aku menggigit sikat gigi. Aku menunjukkan dengan tangan ketebalan lengannya. Kamu akhir-akhir ini kembali kurus. Makanlah dengan baik. Sambil berkata, aku menelankan busa pasta gigi dari mulut. Diam-diam aku mencubit pipinya. Kamu terlalu kurus. Tampak tidak sehat. Lebih gemuk sedikit lagi agar tampak lebih menarik. Zi Xiaosui tersenyum. Selesai. Sarapan tetap dibuat oleh Zi Xiaosui. Roti panggang dan telur dadar. Serta 2 gelas susu murni hangat. Takut aku merasa monoton. Zi Xiaosui kembali memanggang 2 batang sosis lada hitam. Tapi, setelah makan, Zi Xiaosui seperti biasa buru-buru mencuci piring. Namun tiba-tiba menutup mulut dan berlari ke kamar mandi. Dia tidak sempat menutup pintu. Aku juga segera masuk mengikuti dia. Suara muntahnya adalah suara muntahnya sendiri. Hatiku sangat terganggu dan sakit hati. Segera berlari ke sana untuk membelai punggungnya. Tapi apa itu? Aku belum sempat berdiri teguh. Langsung didorong oleh tangan otomatis Xiaosui yang mengulurkan ke belakang. Dia sedikit menenangkan diri. Dengan suara pelan. Pergi keluar dan tunggu aku. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menolak kamu. Tapi kata-kata belum selesai diucapkan. Langsung disela olehnya. Keluar. Tidak ada pilihan. Aku hanya bisa keluar dari kamar mandi. Menuangkan segelas air hangat untuknya. Berdiri di pintu menunggunya. Setelah beberapa saat, tercium suara pengisian air toilet dari dalam kamar mandi. Setelah itu, dia sepertinya membuka keran air. Mencuci muka lagi. Saat keluar, Xiaosui telah mencuci wajahnya. Tetesan air yang belum kering di wajahnya. Wajahnya tetap tampak sedikit pucat pasi. Aku menyerahkan air itu padanya. Dengan kekhawatiran. Apakah kamu belakangan merasa tidak sehat? Hari ini kita tidak pergi ke toko. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa saja. Tidak perlu. Xiaosui menerima air itu dan meminumnya sebentar. Dia tersenyum padaku sedikit. Tenang saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Hanya saja belakangan ini aku sedikit kena flu perut. Nanti pergi ke apotek membeli obat. Pasti akan baik-baik saja. Benar-benar. Mengapa aku harus bohong padamu? Dia minum air dengan ekspresi tenang. Lalu saya kembali ke dapur untuk terus mencuci piring. Kata Jiasu. Melihat dia benar-benar tidak ada yang aneh. Saya merasa lega. Aku ini suka makan sembarangan. Selalu suka makan apa saja tanpa pilih-pilih. Jadi mual dan diare selalu menjadi hal yang biasa, kata Jiasu. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan hal itu. Bai Xiaosui selesai mencuci piring. Kami pergi bersama ke kafe. Berkat Zi Xiaosui, toko internet terkenal saya yang asli sekarang menjadi lebih populer Pinsu Jie Suoli. Ada pelanggan yang datang minum kopi diam-diam. Merekam Zi Xiaosui tanpa izin. Di masyarakat yang menilai dari penampilan ini, Zi Xiaosui dengan penampilan luar biasa cepat menjadi terkenal. Anak-anak laki-laki yang datang untuknya tak terhitung jumlahnya. Aku merasa agak cemburu. Namun diam-diam aku bangga.
Bagaimana hati kecil anak laki-laki itu selalu tersembunyi dan penuh rahasia. Gadis yang kusukai memang begitu indah, seperti yang kuungkapkan. Membuat begitu banyak pria terpikat hati. Tentu saja, aku juga termasuk di dalamnya. Aku adalah salah satu dari pria yang selalu mencintai Zi Xiaoshui. Yang paling perhatian. Semua orang memuja penampilannya yang memikat. Tapi aku berbeda. Hampir 8 tahun aku mengenalnya. Mengejar dia selama 5 tahun. Aku mencintai Bai Xiaoshui sebagai pribadi. Dari hati ke jiwa. Hari-hari ini, Zi Xiaoshui semakin lembut padaku. Lembut dan penuh makna tersembunyi. Zi Xiaoshui sangat menyiksa hati. Aku tak bisa berhenti tenggelam lagi dan lagi. Aku mulai tak tahan bertanya padanya. Zi Xiaoshui, apakah kamu pernah tergerak hati padaku? Zi Xiaoshui, jangan bahas soal keuntungan lagi. Mari kita serius menjalani hubungan ini, oke? Bai Xiaoshui, Zi Xiaoshui, kamu juga sedikit suka padaku, kan? Benar begitu, tapi dia tak pernah menjawab secara langsung. Setiap kali saat seperti ini, dia hanya tersenyum lembut dan diam-diam. Kemudian dia memeluk wajahku dengan kedua tangan dan mengacak-acaknya. Tapi pada akhirnya dia diam saja tanpa berkata apa-apa. Dia sangat mengerti aku. Aku selalu enggan memaksa dia. Jadi meskipun dia secara terang-terangan menghindari dan mengunci masalah ini, aku tetap tak tega menanyakan secara langsung dan menyelidiki lebih dalam. Setiap kali aku hanya bisa menyerah begitu saja. Tapi, dari sikap Zi Xiaoshui jelas membuatku merasa, dia juga pernah menyukai aku. Di musim gugur yang penuh daun ini, dia akan masuk ke dalam jaketku di jalanan berangin dan mengungkapkan. Dia akan menggenggam tanganku dan berjalan-jalan di pinggir jalan, menurut penjelasan Billy. Lebih dari sungai. Tanpa sengaja aku menyebutkan ingin makan di sebuah toko baru yang dibuka, menurut penjelasan Li. Bai Xiaoshui lalu mencari alasan untuk pergi, menurut penjelasan. Antri selama 1 jam. Membeli semua produk baru di tokonya dan membawanya pulang, menurut penjelasan. Misalnya juga, tak sengaja aku menemukan wallpaper ponsel Bai Xiaoshui adalah foto bersama kami. Itu adalah foto kami sedang berciuman. Suatu kali, saya tiba-tiba tergerak hati. Menggunakan cara pengambilan gambar dengan penundaan. Mengabadikan momen aku dan Bai Xiaoshui berciuman. Foto itu juga menjadi kesayangan di hatiku. Saat itu adalah waktu matahari terbenam. Sinar senja menyinari sekitar kami. Memberikan lapisan cahaya emas tipis untuk satu sama lain. Sangat indah sampai sulit diungkapkan. Bahkan lebih dari sungai. Setiap kali aku berciuman dengan Zi Xiaoshui, dia selalu sungguh-sungguh, serius dan penuh penghayatan. Namun, ketika aku mulai mengira Zi Xiaoshui mulai mencintaiku, takdir justru mempermainkanku. Suatu pagi di akhir musim gugur dan awal musim dingin, saat aku bangun, aku menemukan Zi Xiaoshui pingsan di lantai. Aku menemukan Bai Xiaoshui pingsan di lantai. Hatiku seketika mencengkeram erat. Kecemasan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Aku hampir tidak bisa bernapas. Otakku kosong sama sekali. Aku bahkan tidak tahu diriku sendiri sedang apa. Bagaimana cara menelepon ambulans. Aku hanya tahu, ketika aku tanpa sadar mengantarnya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan selesai, mendengar kabar bahwa dia sudah dalam tahap akhir kanker lambung. Duniaku runtuh seketika. Aku tak mampu percaya. Gadis yang dingin dan angkuh seperti angsa putih itu mendapat penjelasan Il. Gadis yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dalam dirinya itu mendapat penjelasan T. Mengapa dokter memberinya ultimatum Li? Tetapi, Bai Xiaoshui sudah lama mengetahui kondisinya. Jadi ketika dia sadar di ruang perawatan, hanya terdiam beberapa detik lalu tersenyum padaku. Senyumannya tetap begitu lembut. Kamu pasti terkejut, bukan? Kalimat ini. Setiap katanya membuat mataku berair. Jadi, sebenarnya dia sudah lama tahu tentang penyakitnya. Karena, wajah pucat pasi itu berdarah saat menggosok gigi. Muntah-muntah itu bukan hanya sakit kecil. Jadi, dia tidak pernah membicarakan masa depan denganku. Juga tidak pernah memberiku jawaban. Jadi waktu itu di KTV, aku mengusulkan untuk menafkahinya dengan dompetku. Tatapannya padaku menjadi lembut dan penuh makna tersembunyi. Dia dari awal sampai akhir tahu segalanya. Aku tidak tahu apakah dia pernah mencintaiku. Jika memang pernah mencintaiku,
Aku tidak bisa membayangkan perasaannya selama ini. Aku diam-diam menatapnya. Di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi. Kulitnya putih hampir tembus pandang. Menatapku sebentar. Bai Xiaosui tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, aku ingin selalu menyembunyikannya darimu. Menunggu hari saat tidak tahan lagi lalu diam-diam pergi. Siapa sangka tubuh ini begitu tidak berguna. Tiba-tiba pingsan. Kalau saja dia tidak berbicara akan lebih baik. Satu hela nafas. Hatiku semakin terasa perih. Jadi kenapa tidak bilang lebih awal? Kenapa tidak dirawat? Aku menggenggam tangannya. Setiap menambah satu pertanyaan, suaranya menjadi bergetar beberapa derajat. Bai Xiaosui seperti biasa menatapku sambil menjelaskan. Suaranya sangat pelan. Jiang Luoan yang sia-sia. Sudah diobati. Itu hanya membuang-buang uang saja. Apalagi, dia tersenyum. Aku tidak punya uang lagi. Bahkan tidak pernah berniat untuk berobat. Ya, dia dari awal sampai akhir. Sama sekali tidak punya niat untuk berobat. Dia berbaring di sana menatapku. Matanya perlahan menjadi merah. Selama waktu ini, hal yang paling aku sesali adalah saat aku menjanjimu di KTV hari itu. Aku tercengang. Kenapa? Dia perlahan meremas tanganku. Telapak tangannya dingin. Karena aku menghabiskan uangmu. Dan tidak bisa menemanimu lama. Aku mengerti isi hatimu. Tetapi, aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Dia menghela napas. Dengan nada suara yang rendah. Sebenarnya, aku sangat buruk, bukan? Menghabiskan uangmu, tapi tidak bisa meninggalkan sesuatu untukmu. Jiang Luoan, jika bisa mengulang sekali lagi, hari itu di KTV aku tidak akan pernah mengangguk lagi. Dia sepertinya juga tak bisa menahan lagi. Air mata berkumpul di matanya. Namun dia menoleh ke lain arah. Tidak mau menangis di depanku. Sulit digambarkan betapa hancurnya hati ini saat itu. Aku belum pernah melihat Zi Xiaosui menangis. Bahkan saat pemakaman Su Yan hari itu. Namun saat ini, dari sudut pandangku, aku bisa melihat dia menoleh. Air mata jatuh dalam tetesan besar. Setiap tetes menghantam hatiku dengan keras. Suara yang kuat. Aku terpaku melihat profil wajahnya. Tiba-tiba terasa, dia sepertinya hampir tak lagi menjadi bagian dunia ini. Terlintas dalam pikiranku. Hati ini terasa sangat perih dan pahit. Hari ketiga dirawat di rumah sakit. Zi Xiaosui meminta untuk pulang dari rumah sakit bersamaku. Sebenarnya Zi Xiaosui tidak tahu. Aku sudah mulai menyiapkan untuk menjual rumah dan toko demi pengobatannya. Aku tak bisa memaksanya. Maka aku diam-diam menemui dokter utama yang merawatnya. Dokter, tolong, beritahu aku yang sebenarnya. Kondisi Bai Xiaosui saat ini. Peluang sembuh berapa besar? Aku sudah memutuskan dalam hati. Bahkan jika masih ada 1% harapan. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Membawanya pulang. Hanya di kantor kami berdua. Lebih baik pulang agar dia bisa bahagia menjalani waktu terakhirnya. Akhirnya menggelengkan kepala. Menghela napas dalam-dalam. Aku mendengar beberapa hal tentang Zi Xiaosui. Juga seorang anak yang malang. Aku jujur padamu. Sekarang sudah terlambat. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Apapun pengobatannya sia-sia. Sekalipun terus diobati, itu hanya akan menyiksa dan mengikatnya. Lebih baik kembali agar dia bahagia menjalani sisa waktunya. Aku tertegun cukup lama. Maksud dari perkataan dokter ini adalah, lalu kembali ke ruang perawatan, mengemasi barang-barang Zi Xiaosui dan menguncinya. Tidak ada lagi jalan untuk pengobatan. Akhirnya, aku berangkat dari kantor dengan mata berkaca-kaca dan menguncinya. Lalu kembali ke kamar sakit, mengemasi barang-barang Zi Xiaosui dan menguncinya. Membawanya pulang. Di ranjang rumah sakit, Zi Xiaosui menatapku diam-diam. Lalu menggenggam tanganku. Pulanglah. Aku menahan pilu. Baiklah. Pulang. Kami naik taksi pulang ke rumah. Turun dari mobil. Aku membawa koper dengan satu tangan. Lalu dengan tangan kanan menggenggam Bai Xiaosui. Jika memang pernah mencinta. Beberapa hari ini aku sudah berkali-kali ingin bertanya padanya. Dalam beberapa hari ini, apakah dia pernah terpikat hati padaku? Tapi akhirnya aku membiarkannya. Sudahlah, cinta tak terbalas atau tidak, terpikat hati atau tidak. Apa bedanya sendiri? Bagaimanapun juga semuanya berakhir dengan perpisahan. Jika memang pernah mencinta,
mungkin justru membuat hatiku hancur berkeping-keping. Sesampainya di rumah, Bai Xiaosui meletakkan tasnya, berbalik dan menatapku. Saat mata kami bertemu, aku masih sangat sedih. Tak tahan mataku menjadi merah. Bai Xiaosui memandangku selama 2 detik, lalu menghela nafas lembut, kemudian membungkuk dan menciumnya. Ini adalah ciuman yang lembut dan penuh makna tersembunyi. Dan dalam benakku seketika menjadi kosong. Hanya bisa memeluknya dengan lembut, perlahan memperdalam ciuman ini. Namun akhirnya, kami tetap tidak melakukan apa-apa. Bai Xiaosui berkata, "Ayo kita minum sekali lagi." Aku menolak tanpa sadar. "Tidak boleh. Dokter bilang kamu." Dia menatapku dengan tenang. "Tidak apa-apa. Di hari-hari terakhir, aku ingin sedikit bersenang-senang sesuka hati. Menahan diri seumur hidup. Selalu ingin memanjakan diri sedikit di akhir." Kalimat seumur hidup itu benar-benar menusuk hati tanpa sebab jelas. Padahal dia baru 20-an. Kok itu sudah menjadi seumur hidupnya? Tentu aku tak bisa menolak Bai Xiaosui yang seperti itu. Akhirnya, aku setuju. Namun, membuat kesepakatan dengannya. Hanya boleh minum 2 kaleng bir. Dia tersenyum pelan dan setuju. Ya, kami bersama-sama berganti pakaian yang lebih tebal lalu pergi. Bersiap pergi ke supermarket untuk beli bahan dan minuman. Sepertinya ini pertama kalinya aku dan Bai Xiaosui belanja di supermarket bersama. Kami seperti pasangan biasa. Berjalan sambil bergandengan tangan. Mendorong keranjang belanja bersama. Berhenti bersama di rak memilih-milih barang. Bersama-sama berhenti di rak penyimpanan untuk memilih. Sayuran ini tidak segar. Daging itu mahal. Aku memasukkan barang-barang ke dalam keranjang belanja penuh. Daging dan sayuran. Makanan ringan tersedia. Juga ada beberapa barang rumah yang terlihat hangat dan lucu. Misalnya kotak tusuk gigi berbentuk burung kecil yang sangat imut. Tekan tombolnya. Burung itu menunduk dan mencium tusuk gigi. Lalu ada bunga kering berwarna biru muda dan botol kaca yang cantik. Tampak hangat dan indah. Sangat mirip dengan Bai Xiaosui. Saat membayar, Zi Xiaosui buru-buru mengambil alih. Melihat aku membawa tas belanja, dia menoleh dan tersenyum padaku. "Menghabiskan begitu banyak uangmu, tapi tidak pernah membelikanku apa-apa. Beberapa ratus yuan ini masih bisa aku keluarkan." Aku tersenyum paksa, mengikuti dia dengan langkah yang sama. Tapi aku menyadari, ternyata seringkali, Zi Xiaosui sedang memaksakan diri. Dari turun taksi sampai masuk ke pintu rumahku. Perjalanan singkat 5 menit. Zi Xiaosui justru beristirahat 4 kali. Penyakit datang seperti gunung runtuh. Sebelumnya, Zi Xiaosui masih bisa berpura-pura tidak apa-apa. Sama-sama menemani aku bekerja di kafe. Tapi sekarang, dia seolah-olah tenaga langsung menurun. Perjalanan 5 menit. Kami berjalan selama setengah jam. Di dapur, kami mencuci sayur dan memasak bersama. Aku bisa masak, tapi keahlian memasaknya biasa saja. Makanan yang dibuat hanya bisa disebut cukup untuk dimakan. Tapi kemampuan memasak Bai Xiaosui luar biasa. Jadi dia yang mengurus semua masakan. Saya membantu. Kami berbicara dan tertawa. Dapur penuh dengan tawa dan suasana akrab seperti ikatan keluarga. Saat Zi Xiaosui sedang memasak, aku sambil mencuci sayur lain. Sekaligus memandang diam-diam bayangannya dari belakang. Begitu dekat dan setiap hari bersama Zi Xiaosui. Semoga bisa lebih lama lagi. Jangan ya. Aku tidak berharap 10 tahun atau 100 tahun. Bahkan 1 tahun lagi pun cukup. Bahkan 1 hari lagi pun baik. Saya menemukan. Benar-benar takut membayangkan penyakit Zi Xiaosui, seperti rantai yang tak pernah putus. Begitu saja memikirkan. Hati ini langsung terasa perih dan sedih. Dia sedang menumis masakan. Sementara aku diam-diam menangis di belakangnya. Setelah 1 hidangan selesai dimasak, Bai Xiaosui mematikan kompor. Sebelum dia berbalik, aku segera berbalik. Dengan suara air yang besar menutupi isak tangisku. Makan malam ini, sebenarnya adalah yang paling berat aku rasakan sejak kecil. Aku benar-benar tidak dapat tersenyum. Melihat gadis yang mengenakan gaun di depanku. Pikiran saya dipenuhi oleh satu gagasan. Seseorang yang begitu indah. Bagaimana bisa dijatuhi hukuman mati? Bagaimana bisa? Tapi aku tidak berani menunjukkan rasa sedih. Aku takut membuat Bai Xiaosui merasa semakin sakit. Sebenarnya, seperti yang dikatakan dokter,
Setiap hari yang dilalui Bai Xiaoshui selanjutnya adalah hitungan mundur. Aku harus membuatnya menjalani hari dengan senyuman. Tetapi, emosiku yang tegang, masih karena satu kalimat darinya yang membuat segalanya runtuh seketika. Dia mengupas banyak sekali udang untukku. Kemudian dia mendorong mangkuk berisi udang ke depanku dan menjelaskannya. Suaranya lembut. Nanti kalau aku tidak ada lagi, tetap ingat makan tepat waktu. Aku benar-benar tak kuasa menahannya. Air mata jatuh dengan deras. Tapi aku tak berani mengangkat kepala. Lalu aku dengan keras mengaduk nasi pakai sumpit. Menelan nasi dengan lahap. Nasi campur air mata. Rasanya pahit dan kecut. Itu adalah dalam hidupku. Hari yang paling tak terlupakan. Aku dan Zi Xiaoshui pergi berbelanja ke supermarket bersama. Membeli sayur-sayuran bersama. Pulang bersama-sama membuat makan. Makan bersama-sama. Minum bersama-sama. Aku minum sangat banyak. Aku ingat setelah mabuk. Aku memeluk dan mencium Zi Xiaoshui berkali-kali. Aku bertanya padanya. Bai Xiaoshui tersenyum dan menciumku. Apakah ada pria lain yang pernah cium kamu seperti aku? Bai Xiaoshui tersenyum lalu menciumku. Hanya kamu seorang. Aku ingat. Mentari terbenam hari itu sangat indah. Cahaya bintang di malam hari juga sangat indah. Minumnya terlalu banyak. Hal-hal yang terjadi kemudian. Aku agak lupa. Aku hanya samar-samar ingat. Saat kesadaranku mulai kabur dan hampir tertidur. Sepertinya terdengar suara Bai Xiaoshui di telingaku. Jiang Luoan. Maaf sekali. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah membalasmu. Maaf sekali. Sebenarnya aku punya perasaan yang sama denganmu. Maaf sekali. Kita sudah harus mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya dia masih mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak ingat dengan jelas. Pengaruh minuman sangat kuat. Aku benar-benar tertidur lelap. Namun saat bangun, sudah terlambat semuanya. Bai Xiaoshui sudah tiada. Saat aku bangun, sudah pagi hari kedua. Aku berjalan tanpa alas kaki mengelilingi ruangan. Namun tidak terlihat sosok Bai Xiaoshui. Hanya di atas meja makan, ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh Bai Xiaoshui. Saat melihat surat itu, hatiku terasa berat. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk. Ternyata benar tanda merek terdaftar. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Sekilas kulihat, terpampang tanda tangan di pojok kanan bawah. Surat terakhir dari Zi Xiaoshui. Tangan. Surat itu jatuh ke atas meja makan. Mata yang menyilaukan dari Zi. Aku pernah membayangkan Zi Xiaoshui akan menderita karena sakit. Aku pernah membayangkan Zi Xiaoshui akan menderita karena sakit. Penjelasan rantai, Billy. Aku juga harus menerima bahwa ia akan pada suatu hari di masa depan. Penjelasan rantai, B. Di suatu hari akan dibawa oleh penyakit. Tapi aku tidak pernah menyangka. Ia akan pergi secepat ini. Begitu sadar meninggalkan dunia ini Aku bahkan belum sempat membaca isi surat secara rinci Tiba-tiba menerima telepon. Itu telepon dari polisi. Mereka bilang, mayat Zi Xiaoshui ditemukan di sudut taman terdekat. Penjelasan rantai, I. Ditemukan di sebuah sudut. Dia mengonsumsi dosis besar obat tidur, penjelasan rantai, IM. Dan di dalam ponsel Zi Xiaoshui. Hanya nomor teleponku yang tersimpan Li. Kututup telepon itu. Aku dengan linglung menyimpan surat itu dengan rapi. Lalu aku keluar rumah dengan kaki telanjang. Bahkan aku lupa memakai sepatuku. Namun aku menutup pintu. Aku berdiri tanpa alas kaki di koridor yang kosong. Tapi tiba-tiba aku tak bisa mengendalikan diri. Menangis tersedu-sedu. Apa yang membuatku paling sedih? Sebenarnya bukan kabar kematian Bai Xiaoshui. Aku pikir aku mengerti dia. Daripada mati karena disiksa oleh penyakit. Lebih baik memilih hari yang cerah dan tenang. Dengan tenang. Secara sukarela mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Namun, yang paling membuatku terpukul adalah, dia bahkan memilih untuk bunuh diri. Semua memilih di pojok yang sepi tanpa orang, mengunci dan menjelaskan. Dia tidak punya rumah. Tempat tinggalnya bersama Su Yan dulu. Dia jual untuk mengobati penyakit Su Yan. Bahkan pada detik terakhirnya di dunia ini. Dia tidak memiliki tempat tujuan. Aku menangis karena aku tidak mengerti bagaimana aku bisa jatuh cinta pada bodoh seperti dia. Dia begitu indah sampai terasa tidak nyata. Hingga detik terakhir hidupnya. Dia masih mempertahankan kebaikan dan kehormatannya sendiri. Bahkan tetangga di seberang pintu keluar melihatku.
juga tidak meninggalkan rumahku. Dia tidak punya tempat tujuan. Maka dia memilih pergi ke tempat sepi pada dini hari. Aku benar-benar sulit mengendalikan emosiku. Menelan pil tidur. Pergi dengan tenang. Aku tidak bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kamu menangis sama sekali tidak tampan. Bahkan tetangga di pintu sebelah membuka pintu dan melihat saya. Sepertinya aku mengganggu mereka. Aku merasa sangat bersalah. Tetapi, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi saya. Penjelasan tentang belenggu. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Hingga, aku sepertinya mendengar suara Bai Xiaoshui. Dia berkata, Jiang Luoan, kamu menangis sama sekali tidak tampan. Aku tiba-tiba menengadahkan kepala. Sekali lagi berharap semuanya hanya lelucon. Tetapi, lorong itu kosong dan sepi. Tidak ada jejak Bai Xiaoshui. Tetapi aku merasa, Bai Xiaoshui ada di sana. Dia sepertinya sedang menatapku dari sudut tertentu. Tatapannya lembut. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku bersandar pada dinding lalu bangkit. Bahkan, aku harus mengurus urusan Bai Xiaoshui yang meninggal. Jia Jie Suo Bi. Tapi dia benar-benar kejam. Hanya tinggal aku untuknya. Membawa aku hanyut dalam mimpi indah tentang dia semalam. Juga bertemu Bai Xiaoshui. Dia terbaring di sana. Mengenakan gaun putih. Wajahnya begitu tenang. Tidak menunjukkan tanda-tanda menderita penyakit. Bahkan, senyum di sudut bibirnya sedikit mengembang. Tapi dia benar-benar kejam. Bagaimana dia bisa tega meninggalkanku sendiri di rumah? Membuatku tenggelam dalam mimpi indah tentang dia semalam. Lalu pergi sendiri tanpa suara, meninggalkan dunia ini. Aku bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Gadis yang aku cintai selama bertahun-tahun itu. Perpisahan terakhir kami selalu sepihak darinya. Dia adalah di dunia ini. Yang paling lembut dan cantik. Ini juga merupakan keberadaan yang paling kejam. Pada malam itu, aku mengunci diri di dalam kamar. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu sekali lagi. Surat itu sangat panjang. Terdiri dari 3 halaman penuh. Itu adalah tulisan tangan dari Xiaoshui yang aku kenal. Itu adalah tulisan tangan dari Xiaoshui yang aku kenal. Tetapi, penjelasan setiap dari kata dan kalimat membuat hatiku hancur berkeping-keping. Maaf, aku harus mengucapkan selamat tinggal dengan cara seperti ini, kata I. Aku ingin mengucapkan terlalu banyak hal. Tetapi, tidak tahu dari mana harus mulai. Sangat menyesal. Sebenarnya, aku adalah orang yang sangat penakut. Penjelasan dari Harite. Aku tak mampu menerima perasaan indahmu. Penjelasan dari Harite. Karena penakut. Karena rendah diri. Karena takut menyusahkanmu. Karena berbagai alasan. Saat bersekolah, aku tak berani membalas perasaanmu. Penjelasan dari Billy. Tetapi, bagi aku sendiri, kamu selalu istimewa bagiku. Dari semua orang yang aku temui, yang paling spesial, Jiang Luoan, kamu tidak pernah hanya mencintai diam-diam. Aku lebih menyukaimu daripada siapapun. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Nilaimu sangat bagus. Kau adalah kebanggaan semua orang. Tapi aku hanyalah seorang yatim piatu. Aku selalu diasingkan di sekolah. Mereka menyebut namaku di sekolah. Selalu menjadi rumor yang tersebar luas. Penjelasan tentang belenggu. Bahkan uang sekolahku dihasilkan dari pria yang tidak memiliki sedikit pun hubungan darah denganku. Penjelasan tentang belenggu. Uang tersebut diperoleh dari pria yang tidak ada kaitannya denganku. Penjelasan tentang belenggu. Aku pernah berulang kali ingin mendekatimu dan memberitahumu. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Tapi, setiap kali menatap matamu, aku tak mampu mengucapkan satu kata pun. Mungkin kau tidak tahu. Kau memiliki sepasang mata yang sangat jernih. Penjelasan tentang belenggu. Aku pikir, pasti karena dari kecil dilindungi dengan baik oleh keluargaku. Penjelasan tentang belenggu. Maka itulah mengapa matamu begitu bening. Dulu aku pikir, setelah masuk universitas, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, rumor masih terus beredar. Selain itu, Suyan didiagnosis menderita penyakit parah. Jadi, pada tahun kedua kuliah, aku menyerah pada pendidikanku. Mulai bekerja serabutan untuk menghasilkan uang agar dia bisa berobat. Dia telah merawat selama bertahun-tahun. Saatnya aku membalas budi. Jadi, aku memutus semua hubungan denganmu. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalahku. Tetapi aku selalu memperhatikanmu. Aku membuat akun kecil untuk mengikuti Weibomu.
Diam-diam mengamati hidupmu. Aku tahu kamu memenangkan juara 1 dalam kompetisi. Tahu kamu sudah magang. Tahu kamu sudah lulus. Kemudian membuka kedai kopi. Aku senang untukmu. Juga bahagia karena pria yang kusuka menjalani hidup yang lancar. Namun, selama waktu itu, aku didiagnosis menderita kanker lambung. Karena terlambat diperiksa. Saat didiagnosis, sudah stadium menengah hingga akhir. Dokter bilang, sel kanker menyebar dengan cepat. Aku mulai percaya pada takdir. Aku menemukan, betapapun aku berusaha keras dalam hidup, namun takdir tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Itu tidak pernah memberi aku sedikit harapan pun. Tapi aku berpikir, jika aku bisa menyembuhkan Suyan, itu juga akan menjadi sebuah keinginan yang terpenuhi. Aku ingin bekerja keras lagi seperti dulu dengan mengambil beberapa pekerjaan untuk menghasilkan uang. Namun, tubuhku tidak mengizinkan. Kondisi tubuhku tidak terlalu baik. Untuk menyelamatkannya, aku memilih bekerja di KTV. Seperti yang kau lihat. Tapi Jiang Luoan, aku benar-benar percaya pada takdir. Itu memang hari pertamaku bekerja. Aku langsung bertemu denganmu. Dalam situasi memalukan seperti ini. Selain kata takdir, aku tidak bisa menjelaskan kebetulan seperti ini. Hari itu juga adalah hari yang paling saya sesali. Hari itu sebelum masuk ruang VIP aku minum alkohol. Agak gegabah. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu. Menciummu. Bahkan akhirnya setuju pulang bersamamu. Menggunakan uangmu. Itu adalah hal yang paling membuatku merasa malu. Namun, Jiang Luoan, hari aku melihatmu. Aku benar-benar goyah. Aku ingin, apakah Tuhan sedang merasa kasihan padaku? Di hari-hari terakhir dalam hidupku, belenggu itu terurai. Biarkan aku juga mendekati mimpiku sedikit. Waktu-waktu setelah itu, bagiku, itu benar-benar seperti mencuri waktu. Setiap menit dan detik, setiap kali berpelukan dan berciuman, aku menjalani semuanya dengan sangat serius. Sebenarnya, kau tidak tahu, setiap hari yang kuhabiskan bersamamu, aku menjalani seolah itu adalah hari terakhirku. Tapi, kepergian Suyan benar-benar memberi aku pukulan besar. Dalam hidupku, aku sudah mengalami beberapa kali perpisahan antara hidup dan mati. Aku mengerti rasa sakit ini. Aku mulai berpikir, jika suatu hari aku meninggalkanmu, apa yang harus kau lakukan? Apakah kau akan sedih? Apakah kau akan diam-diam bersembunyi dan menangis? Apakah kau nanti tidak makan tepat waktu? Apakah kau tidak akan bertemu dengan orang yang memperlakukanmu dengan lembut? Aku tidak bisa tenang. Tapi aku tahu, pergi hanyalah soal waktu saja. Apalagi setelah itu, tubuhku semakin tidak kuat bertahan. Banyak waktu, aku hanya bisa bertahan dengan keras. Masih ingatkan kamu saat aku muntah di kamar mandi? Aku mengusirmu keluar. Saat itu aku bersikap sangat kasar. Maaf, tapi aku takut kamu takut saat melihat darah muntahanku di toilet. Jiang Luoan, maafkan aku atas sifat egoisku. Aku tidak ingin kamu melihat Xiao Shui yang disiksa oleh penyakit. Xiao Shui yang tidak seperti dirinya karena penderitaan itu. Aku berharap dalam ingatanmu. Bai Xiao Shui selalu menjadi gadis yang dulu suka memakai gaun berwarna. Suka memelihara rambut panjang berwarna hitam. Gadis yang suka tersenyum lembut menatapmu. Maafkan kelemahanku. Aku hanya bisa diam-diam pergi saat kamu tertidur. Aku tidak sanggup mengucapkan selamat tinggal secara langsung padamu. Aku takut aku tidak bisa melepaskanmu. Saat kamu membaca surat ini, aku pasti sudah pergi. Jangan menangis dulu. Percayalah padaku. Aku berjalan dengan sangat senang. Benar-benar. Karena aku meninggalkan hari ini, hari yang terbahagia dalam hidupku. Aku diam-diam menyukai banyak hal tentang diriku sendiri. Anak laki-laki berusia bertahun-tahun berjalan-jalan di supermarket. Anak laki-laki berusia bertahun-tahun telah berjalan di supermarket. Kami memasak bersama, makan dan minum bersama. Kami juga berciuman. Aku sangat bahagia. Benar-benar, aku berjalan sangat jauh untuk mengakhiri semuanya. Hanya saja aku tidak ingin menyusahkanmu, membuat masalah bagi siapapun. Jiang Luoan, kau tahu, aku tidak punya keluarga, tidak punya teman. Satu-satunya orang yang membuatku cemas di dunia ini. Hanya kamu saja. Jangan buat aku merasa tidak tenang jika aku pergi, ya. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata manis yang palsu agar kau lupa padaku. Tapi,
Aku berharap saat kau mengingatku, semua kenangan bahagia kita bersama. Saya harap, aku menjalani hidup di dunia ini. Semoga kenangan yang kutinggalkan padamu bukanlah penderitaan. Aku masih berharap, kepergianku jangan sampai mengambil kemampuanmu untuk mencintai. Suratnya sangat panjang. Nanti pasti akan bertemu dengan orang yang lebih indah. Jika bertemu, jangan sampai menolak hanya karena aku. Jika suatu hari nanti, aku berharap kamu menyimpan aku dalam kenangan. Cintailah orang lain dengan baik, dibandingkan dengan kamu melupakanku. Aku lebih takut kamu terhambat oleh kenangan tentangku. Surat terakhir Zi Xiaosui. Surat ini sangat panjang. Aku membacanya satu huruf demi satu huruf. Yang aneh adalah, melihat isi hati Zi Xiaosui semasa hidupnya, aku sama sekali tidak meneteskan air mata. Aku membacanya sambil tersenyum. Seperti saat Zi Xiaosui pergi. Mungkin Zi Xiaosui tidak tahu, kepergiannya tidak akan mengambil kemampuan cintaku. Sebaliknya, aku akan mencintai karena dia mengerti cinta pada setiap orang di dunia ini. Telah mencintai seseorang yang lembut dan indah. Hidupku yang panjang ke depan akan disembuhkan olehnya. Aku tersenyum sambil menyimpan surat itu. Melihat keluar jendela. Bulan terang tergantung tinggi di luar. Sama seperti mata Zi Xiaosui. Zi Xiaosui, aku akan mengingatmu. Aku akan mencintai orang lain dengan baik setelah ini. Sama-sama. Jelas sedang tersenyum. Namun tetap tidak bisa menahan air mata. Pasti tanpa sengaja membuka jendela. Angin dan debu masuk ke mataku. 3 tahun setelah Zi Xiaosui pergi, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia sangat mirip dengan Zi Xiaosui dulu. Dia suka memakai gaun putih, memiliki rambut panjang hitam, tatapan yang jernih, sifat yang lembut. Benar-benar versi tiruan Zi Xiaosui. Aku jatuh cinta sepenuhnya. Namun, dia benar-benar berbeda dari Zi Xiaosui. Zi Xiaosui benar-benar lembut, sedangkan dia hanyalah sebuah ilusi. Aku sudah tahu sejak awal, kelembutannya hanyalah sebuah pura-pura. Sebenarnya dia adalah seorang yang tidak setia, tapi aku tetap tidak menolak kedekatannya. Aku menggenggam tangannya, memeluknya, namun enggan untuk mencium. Aku memberinya uang, namun tidak peduli dengan urusan luar dirinya yang rumit. Saat kami bersama selama 2 bulan dan 6 hari, adalah ulang tahun Bai Xiaosui. Hari itu, aku mengganti dengan kemeja favorit Bai Xiaosui berwarna sendiri. Berpakaian dengan cermat, mengajak gadis itu keluar. Bisa terlihat, pada saat melihatku, di matanya terlintas kilatan kagum yang singkat. Hari itu, aku membawanya pergi ke supermarket, berbelanja bahan makanan bersama, lalu mengemudi pulang, memasak bersama, kemudian makan dan minum bersama. Dia tidak mengerti maksudnya, namun membiarkan aku saja. Malam itu, aku minum 1 botol bir. Lalu setelah makan malam selesai, aku memeluknya dengan sukarela. Bai Xiaosui melihat, aku memeluknya erat, berbisik lembut berkata. Dia terkejut sebentar. Bai Xiaosui, aku bukan Bai Xiaosui. Aku tidak memperdulikannya, tapi melepaskan pelukan, melangkah mundur sedikit. Menatapnya dengan air mata bercampur senyum. Kali ini, benar-benar perpisahan. Gadis itu menatapku dengan bingung. Aku memaki. Gila. Lalu pergi dengan marah. Tak lama kemudian, dia mengirim pesan putus kepadaku. Di media sosialnya juga secara resmi mengumumkan pacar barunya. Saya keluar dari WeChat, menatap layar ponsel dengan khayal. Sudah 3 tahun. Wallpaper ponselku masih foto bersama waktu itu. Di bawah matahari terbenam, aku berciuman dengan Bai Xiaosui. Masa-masa damai dan indah. Aku telah menatapnya cukup lama, lalu mengganti wallpaper itu. Wallpaper baru adalah gambar kartun. Beberapa anak kucing lucu berguling di rumput, tambah kunci dan penjelasan di bili-bili. Penuh kehidupan. Aku membutuhkan waktu 3 tahun untuk keluar dari belenggu. Aku tak akan lupa gadis yang pernah muncul dalam hidupku. Gadis yang memukau seluruh masa mudaku. Tapi, aku belajar untuk melepaskan. Pasti harus melepaskan, kan? Seperti yang diharapkan Zi Xiaosui. Malam itu, saya bermimpi sebuah mimpi. Setelah Zi Xiaosui pergi, ini kali pertama aku bermimpi tentang dia. Dalam mimpi, Zi Xiaosui tersenyum.
Dia tidak banyak berubah dari ingatan, seperti belenggu yang telah dilepaskan. Gaun putih dan rambut panjang hitam. Tatapan lembut. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Dengan ujung jari, dia mencubit pipiku dengan lembut. Senyumnya begitu lembut. Jiang Suyan, kali ini, aku benar-benar bisa pergi dengan tenang sekarang. Dalam mimpi, aku juga tertawa. Aku memandangnya dengan tenang. Dia menarik tangannya kembali, melambai ke arahku. Jiang Luoan, saat kamu tersenyum, kamu sangat tampan. Benar, aku tersenyum melihatnya semakin menjauh. Tersenyum lembut. Saya juga berpikir,